Selamat pagi semuanya. Kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Kita datang menghampiri tahtanya yang kudus. Kita seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, seperti rusa yang haus, rusa yang haus, di aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, hanya engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku tak tahu bawamu. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi
bagimu, isi hatiku kau tahu, yang bawaku. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Hanya Kau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu, tinggal dalam indahnya dekapan kasihmu. Tenangkan jiwaku dalam tangan sayapmu, menembus awan gelap, dan kemuliaan aku selalu dekat dengan hatimu, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Oh, lebih daripada percaya, berharap sertaku, begitu rindu hatiku berada dekatku. Alangkah dalam kasih memperkuli hatiku, tenanglah jiwaku dalam tangan sayapmu, menembus awan gelap, dan kemuliaanmu selalu dekat dengan hatiku, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Betapa jiwaku dalam tangan sayapmu, menembus awan gelap,
Yesus Tuhan Raja. Mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku, Allah kami yang sembah, Kau Allah yang baik, Allah yang kami puji, besar setiamu kepada kami, besar anugerahmu kepada kami. Kau cintaku, kau sayangku, haleluya, 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 kau sembah, hanya kau yang kami rindu, hanya engkau Tuhan yang memberi kekuatan di tengah persoalan, di tengah badai dalam kami. Kau percaya, kau percaya, menikmati kasih setiamu. Percaya kepadamu, percaya engkau, haleluya, haleluya, namamu ajaib, hanya engkau Tuhan, percaya kepadamu, haleluya. Biarlah hidup kami menyenangkanmu, biarlah hidup kami memuliakanmu Tuhan, sebab Engkau Allah kami, Allah yang ajaib, besar anugerahmu, haleluya. Kau ku percaya, kau ku percaya, biarlah hati kami rindu memuliakanmu, biarlah dari hidup kami menyenangkanmu, sebab Engkau Raja, penolong dalam hidup kami, Juru Selamat, Yesus Kristus, ajaib namamu. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Biarlah hati kami dilimpahi dengan ucapan syukur, sebab Engkau Tuhan yang mempunyai kehidupan kami, sebab Engkau Allah yang menjadi Tuhan, penolong dalam kehidupan kami, melewati tiap pergumulan dan kesesakan dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang memegang kehidupan kami dengan rahmat dan anugerah. Biarlah kami terus boleh mencintai Engkau dengan komitmen dan kerinduan kami untuk kami terus menyenangkan Tuhan.
dalam setiap aspek kehidupan kami. Karena itu sebelum kami melangkahkan kaki kami lebih jauh pada hari ini Tuhan, kami mohon berkat Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan, kami mohon kasih sayang Tuhan, kami mohon kuasa-Mu melingkupi kami Tuhan, sehingga jalan kami tidak salah arah, tapi kami memperoleh kemenangan karena Tuhan yang ada di depan kami menolong, memampukan, memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah berubah kasih-Nya, kuasa-Nya, kebaikan-Nya dalam kehidupan kami. Berkati firman-Mu yang kami akan baca, kami renungkan bersama-sama pada pagi ini Tuhan. Terangi hati kami dengan firman-Mu, dengan sabda-Mu. Lengkapi kami dengan urapan Tuhan. Demi nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya, mari kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan kembali dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-19. Kita akan perhatikan dan baca mulai dari ayat yang ke-8. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul. Ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya, dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan meluputkan ia pada malam itu. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian. Jika engkau tidak meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela, ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Sesudah itu Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur. Ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi perempuan itu berkata, ia sakit. Sesudah itu Saul mengirimkan orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud, katanya, bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari supaya ia dibunuh. Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam dan tampaklah ada terafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala. Berkatalah Saul kepada Mikal, mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepas musuhku pergi sehingga ia luput? Tetapi jawab Mikal kepada Saul, ia berkata kepadaku, biarkanlah aku pergi, apa perlunya aku membunuh engkau? Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tapi orang-orang itu melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel,
dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul, yang mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Seku, bertanyalah ia katanya, di mana Samuel dan Daud? Jawab orang, ada di Nayot dekat Rama. Lalu pergilah ia ke sana ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai di situ saja pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika kita memperhatikan dengan baik apa yang kita baca pada perikop ini, maka betulnya kita perlu mempelajari hal yang kita perlu telaah bersama-sama dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ketahuilah bahwa Daud dan Saul pada waktu itu telah memiliki hubungan yang baik dalam pengertian hubungan sebagai seorang menantu dan mertua, gitu ya. Karena Mikal, anak Saul, telah diberikan kepada Daud untuk menjadi istrinya. Tetapi pertanyaannya, mengapa Saul begitu sangat benci kepada Daud? Mengapa Saul begitu sangat mendendam kepada Daud sehingga pada perikop ini pun Daud ingin dibunuh olehnya? Tapi oleh kemurahan Tuhan, beberapa kali terulang peristiwa yang seperti itu, maka Daud dapat meloloskan diri dari ancaman dendam yang dimiliki oleh Saul. Hal pertama yang perlu kita renungkan baik-baik dalam perjalanan kehidupan kita. Sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk terus bergantung penuh kepada Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Sekalipun di sekitar kita ada banyak sekali ancaman-ancaman yang muncul di tengah-tengah hiruk pikuknya pergumulan yang Tuhan izinkan kita harus hadapi. Dan ancaman itu mungkin tidak saja seperti yang dialami oleh Daud. Ancaman itu tidak dalam konteks mau menghabisi nyawa kita, membunuh. Tidak. Tapi seringkali ancaman itu muncul justru oleh karena hal-hal yang kita nggak prediksi dalam kehidupan kita. Ya, seringkali kita nggak menyangka bahwa ada banyak faktor yang membuat kita itu harus bergantung penuh kepada Tuhan. Ada persoalan-persoalan yang diizinkan Tuhan dan tidak kita sangka-sangka itu ada dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, pekerjaan kita, dan lain sebagainya. Karena itu kebergantungan penuh kepada Tuhan akan menjadikan kita orang-orang Kristen yang kuat, orang-orang Kristen yang tangguh menghadapi setiap persoalan, ancaman yang Tuhan izinkan harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Supaya dengan demikian, pengiringan kita kepada Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam pengiringan kita itu tidak akan pernah henti, tapi akan terus nyata di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ancaman mungkin saja terjadi bisa oleh karena Tuhan mengangkat kita, Tuhan mempromosikan kita, Tuhan memberkati kita, dan ancaman itu bicara tentang orang seringkali membicarakan kita, mendendam, dengki kepada kita. Sama seperti Daud. Dalam posisi perikop ini, Daud sebetulnya sudah dipromosikan Allah sedemikian rupa, ya. Bukan saja dia mengepalai prajurit sebanyak 100, tapi juga mengepalai sebanyak 1000 prajurit.
Bahkan dia juga telah mendapatkan kehormatan menjadi menantu seorang raja. Ini bentuk bagian berkat promosi yang memang Tuhan izinkan Daud alami. Tapi di tengah-tengah ketika Tuhan membawa naik kepada dia, justru ancaman ada di tengah-tengah persoalan dalam kehidupannya. Justru pergumulan itu tidak semakin mudah, tetapi semakin sulit. Karena apa? Ancaman itu justru akan muncul tiba-tiba di tengah-tengah situasi yang tidak pernah dia prediksi. Dan itu mengancam nyawanya. Seringkali persoalan, masalah itu datang tidak kita nyana-nyana, tidak kita sangka-sangka. Tapi kadangkala persoalan itu begitu menyelinap di tengah-tengah kehidupan kita, dan kita nggak tahu bahwa itu adalah sebagai ancaman, persoalan yang terjadi. Tapi mari kita berpikir positif bahwa persoalan itu diizinkan Tuhan, itu baik untuk kita. Persoalan diizinkan Tuhan untuk kita lalui, itu baik untuk kita. Karena memang persoalan itu dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita semakin bergantung penuh kepada Tuhan. Mengalami situasi kondisi yang terjadi dalam kehidupan sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam perikop ini ada hal yang menarik. Karena dalam satu perikop, Saul ini dikuasai oleh roh kegelapan. Roh yang merasuk dia sehingga dia nggak sadar siapa dirinya. Tetapi dalam perikop ini juga ada uh, Saul yang dikuasai oleh roh Tuhan. Dan dikatakan oleh Alkitab tadi, dia itu berkata-kata, dia itu bernubuat seperti seorang nabi. Why? Mengapa? Kok dalam satu perikop justru Tuhan itu mengizinkan dia dirasuk oleh kuasa kegelapan dan dia eh, tidak sadar dengan dirinya, tapi dalam kurun waktu tertentu ternyata Saul ini juga bisa kepenuhan seperti nabi dan bisa berkata-kata bernubuat seperti nabi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, atmosfer transfer spirit yang terjadi pada peristiwa dalam perikop ini itu betul-betul terjadi dalam sebuah, boleh dikatakan itu pendidikan, ya, kerasulan, pendidikan kenabian yang memang dipimpin, dikepalai oleh Samuel. Tugas para imam, tugas para nabi ini adalah menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan dan menyampaikan sebuah berita profetik, berita nubuatan begitu. Dan dalam suasana penyembahan, suasana rohani yang baik, berarti atmosfernya baik. Siapapun yang ada di situ, ya, bisa mendapatkan transfer spirit itu dan kepenuhan seperti mereka begitu. Dan catatan yang paling penting buat kita adalah ketika hal itu terjadi, jangan pernah kita itu heran, gumun gitu kalau bahasa Jawanya, karena bisa jadi. Tapi yang perlu menjadi catatan kita adalah, ya, atmosfer itu adalah kuasa Tuhan menjadikan orang itu bisa terbawa dalam suasana rohani dan mereka akan menyampaikan nubuatan. Ya, jadi poinnya buat kita, atmosfer kuasa Tuhan itu bisa mempengaruhi, menginfluencer gitu ya, mempengaruhi siapa saja, ya, sehingga orang itu bisa terbawa dalam suasana itu. Tapi yang menjadi catatan penting buat kehidupan kita, jangan sampai terbawa atmosfer-atmosfer dalam tanda petik yang sepertinya itu Tuhan, padahal adalah hantu. Dan itu perlu kita hati-hati. Dan catatan yang paling penting adalah buah dari kehidupannya. Pertanyaannya, bagaimana dengan buah kehidupan Saul? Dia dalam buah kehidupannya tetap mendendam. Ini berarti kuasa Tuhan tidak bergantung pada kehidupan seseorang. Karunia itu tidak bergantung kepada Tuhan. Dan karunia itu membuat orang tidak bertobat.
Ya, tidak bertobat. Karena karunia, karisma itu membawa orang itu tinggi, dan kadangkala kalau kita nggak sadari membuat orang itu angkuh dan sombong. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, seorang yang dikaruniai Tuhan, terbawa dalam atmosfer Tuhan, dia akan mengetahui bahwa karakterlah yang paling penting. Dan Samuel serta orang-orang yang dipimpin untuk menyampaikan nubuatan dalam penyembahan, mereka terlihat buah-buah mereka berbeda dengan Saul. Artinya, jangan sampai kita terbawa dalam sebuah atmosfer yang salah, yang seringkali orang itu terbawa di dalamnya. Gelombang pergerakan Allah di masa-masa sekarang ini ada banyak contoh-contoh yang terjadi. Ya, kegerakan Allah yang sepertinya kegerakan Allah, padahal itu belum tentu kegerakan Allah. Dan suasana itu memang bisa dibuat begitu, dalam tanda petik dibuat oleh karena pengalaman seseorang. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah karakter, buah dari pertobatan hidup yang Tuhan anugerahkan. Saul bisa bernubuat seperti nabi, itu adalah karunia, dan karunia itu tidak pernah bertobat. Tapi seorang yang memiliki karunia dan memiliki karakter itu akan menghasilkan buah. Jadi buah itu adalah yang paling penting, akan membuahkan hasil dari karakter yang solid, yaitu hidup yang menyenangkan Tuhan. Dan yang paling penting dari poin ketiga ini, ketika Saul itu menyuruh beberapa kali sampai 3 kali orang-orang suruhannya itu untuk mencari Daud di Nayot dekat Rama, orang-orang suruhannya ini juga kepenuhan seperti nabi. Dan orang-orang suruhannya ini bukan orang-orang yang sedikit, cukup banyak begitu. Dan orang-orang suruhan ini mungkin hanya sebagai prajurit, tidak terlatih sebagai seorang imam, sebagai seorang nabi. Ya, bisa jadi karena mereka dalam peperangan itu mentahirkan diri mereka, mereka betul-betul tahir dan mereka tidak tersentuh dengan hal-hal yang najis. Akibatnya mereka bisa kepenuhan seperti itu, ya, kepenuhan seperti itu. Jadi kepenuhan itu sekali lagi bisa terjadi kepada kehidupan seseorang. Tapi yang paling penting dari semua yang terjadi, ya, prajurit-prajurit yang disuruh oleh Saul itu kepenuhan, bernubuat. Bayangkan coba ketika mereka nyampaikan nubuat, itu banyak orang. Wah, bisa hiruk pikuk bergantian dan sebagainya. Akibatnya mungkin bisa membuat kacau dan tidak tertib. Padahal manifestasi dari kepenuhan itu adalah sopan dan tertib. Artinya, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, manifestasi dari karunia, dari urapan itu, kuasa Tuhan itu adalah buah. Dan buah itu akan menghasilkan sebuah karakter yang tertib, menyenangkan Tuhan. Jadi manifestasi dari kepenuhan itu adalah sopan dan tertib. Dan manifestasi dari buah pertobatan itu adalah menyenangkan. Artinya sopan dan tertib. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah peristiwa yang dialami oleh Daud membuat kita memahami. Justru dalam perikop ini kita bisa memahami bahwa Tuhan itu berkenan menyelamatkan Daud. Tapi juga Tuhan sedang menunjukkan kepada kita supaya kita nggak terbawa dalam arus atmosfer yang terjadi di masa-masa sekarang ini. Siapa saja bisa hanyut oleh karena gelombang arus atmosfer yang dibawa dalam suasana emosi dan hati.
Tapi yang paling penting dari semua itu adalah mari kita jaga hidup dan karakter kita, karena itu akan mencerminkan dari buah-buah hidup yang menyenangkan Tuhan. Sampai kepada hidup dari manifestasi seorang yang membuahkan berbuah kasih karunia, berbuah karakter itu, maka hidupnya akan tertib, hidupnya akan sopan, hidupnya akan menyenangkan Tuhan. Dan akibat dari semua itu adalah perkenanan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Engkau Tuhan yang sempurna pemelihara kehidupan kami. Kami berserah penuh kepada Engkau Tuhan yang empunya kehidupan kami. Terpujilah Tuhan yang baik, Bapa yang tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kuasanya, kebaikannya di dalam kehidupan kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Terimalah berkat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita. Berkat damai sejahtera timbulkan dalam kehidupan semuanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan apa yang engkau kerjakan selalu dibuat berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang akan terus menghasilkan buah. Demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan dari sejak pagi ini. Besok bahkan sampai kepada Maranatha. Kristus Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, selamat pagi. Sampai berjumpa hari Jumat yang akan datang dalam ibadah doa pagi yang diberkati oleh Tuhan. Shalom.